Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Elsa Nuraini dengan NIM 2119045 dari kelas PAI 5B. Baik, saya akan sedikit mempresentasikan dari PPT yang telah saya buat mengenai larangan riba dalam jual beli. Yang pertama yaitu pengertian riba. Riba secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata az-ziyadah yang berarti tambahan atau al-fat yang berarti kelebihan. Pengertian riba secara umum berarti meningkatkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan menurut istilah, riba ialah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Jadi riba ialah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapatkan risiko. Mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek-aspek pri-kemanusiaan demi menghasilkan materi. Menurut Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan dengan syariah. Yang selanjutnya mengenai hukum dan dalil riba. Hukum dari riba tentunya yaitu haram, sesuai dengan dalil yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Hukum riba ini haram karena riba dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemberi riba dan penerima riba. Menghilangkan sikap tentang tolong-menolong juga menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak yang melakukan riba, yaitu pemberi riba dan penerima riba. Selanjutnya yaitu macam-macam riba. Macam-macam riba ini ada 5. Yang pertama yaitu riba nafsiyah. Riba nafsiyah adalah seseorang yang menghutangi uang dalam jumlah tertentu kepada seseorang dengan batas tertentu, dengan syarat bunga sebagai imbalan batas waktu yang diberikan. Yang kedua yaitu riba fat. Riba fat adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis. Yang ketiga, riba aliyat, yaitu riba dalam jual beli atau yang terjadi dalam penukaran. Penukaran tersebut tanpa adanya kelebihan, tetapi salah satu pihak meninggalkan akad sebelum terjadinya penyerahan barang. Yang keempat, riba qard, yaitu riba dalam utang, yaitu mengambil manfaat atau kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada penerima utang. Dan yang terakhir, riba jahiliyah, yaitu penambahan utang lebih dari nilai pokok dalam utang piutang karena penerima utang tidak mampu membayar utang tepat pada waktu yang telah disepakati. Selanjutnya adalah bahaya dari riba. Adapun bahaya dari riba ini yaitu yang pertama menimbulkan permusuhan dikarenakan mengenakan tambahan pada peminjaman. Yang kedua, menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Yang ketiga, salah satu bentuk penjajahan. Yang keempat, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang kelima, merupakan pencurian. Dan yang terakhir yaitu tingkat bunga yang tinggi sehingga menurunkan minat untuk berinvestasi. Selanjutnya, cara menghindari riba. Adapun cara dari menghindari riba, yang pertama, memahami hukum jual beli dengan baik, yaitu pahamilah bagaimana peraturan-peraturan jual beli yang sesuai dengan sumber syariat Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, memahami bahaya riba, yaitu bahaya riba dapat menimbulkan permusuhan, timbulnya mental pemboros dan pemalas, salah satu bentuk penjajahan. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, merupakan pencurian dan tingkat bunga tinggi menurunkan minat untuk berinvestasi. Yang ketiga, milikilah sifat qanaah. Qanaah adalah
Sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Sifat qanaah ini dapat dilakukan dengan senantiasa bersyukur yang membantu agar terhindar dari perasaan serba kekurangan dan ingin hidup dalam kemewahan. Yang keempat, lakukan transaksi yang diperbolehkan. Yang kelima, perbanyaklah doa. Karena dengan memperbanyak doa, kita akan terhindar dari yang diharamkan dan mendapatkan pertolongan dari Allah termasuk dari perbuatan riba ini. Dan materi yang terakhir mengenai hikmah diharamkannya riba. Adapun hikmah diharamkannya riba, yang pertama, melindungi harta orang muslim agar tidak termakan dengan batil. Yang kedua, memotivasi orang muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih dari penipuan. Yang ketiga, menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang membawa kepada permusuhan dan menyusahkan saudaranya. Yang keempat, menjauhi orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya. Karena pemakan riba adalah orang yang zalim dan akibat kezalimannya adalah kesusahan. Dan yang terakhir yaitu membukakan pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar mencari bekal untuk akhiratnya. Baik, sekian mungkin presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.